switched them on me. The old switcheroo. You gave me this, but I don't mean that racially. This is about the fact that I got 5 feet of... Man Called Otto bukan berdasarkan kisah nyata. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Man Called Otto, karya Fredrik Backman, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Meskipun karakter Otto tidak berdasarkan orang nyata, kisahnya menggambarkan pengalaman emosional yang realistis tentang kehilangan, kesepian, dan bagaimana hubungan sosial dapat membawa perubahan dalam hidup seseorang. Film dimulai dengan Otto Anderson, seorang duda tua, yang tinggal di sebuah lingkungan perumahan kecil. Otto yang dikenal sebagai pria pemarah dan perfeksionis ini, sering mengomel tentang aturan dan perilaku tetangganya. Suatu hari, ia mengunjungi toko untuk membeli tali, yang ternyata akan ia gunakan untuk bunuh diri. What the hell is he doing? Yes, exactly. Percobaan bunuh diri pertamanya gagal, karena terganggu oleh suara keributan kecil dari tetangga yang baru pindah di seberang rumahnya. Saat itu Otto hendak menggantung dirinya, dan suara gaduh dari luar membuatnya mengurungkan niatnya. Ternyata tetangga barunya, Marisol dan suaminya Tommy, serta anak-anak mereka, sedang kesulitan memarkir mobil. Otto keluar dan dengan kesal membantu mereka. Alhasil menunda niatnya untuk mengakhiri hidup. The permit goes on the rearview mirror, not in your pocket. Idiot. Otto yang sangat kesepian ini, sering terkenang dengan momen-momen bahagianya bersama Sonya istrinya. Melalui kilas balik, kita diperkenalkan pada masa muda Otto, bagaimana ia bertemu dengan Sonya, wanita yang kemudian menjadi istrinya. Sonya adalah cinta sejati Otto, dan hubungan mereka penuh kebahagiaan meskipun menghadapi berbagai rintangan. Otto terus berusaha mengakhiri hidupnya dengan cara berbeda, menghirup gas buang mobil, melompat di depan kereta, menembak dirinya sendiri, namun selalu gagal karena gangguan eksternal. Misalnya, saat ia menyalakan mesin mobilnya dalam garasi tertutup, ia terganggu oleh tetangganya Marisol, yang membutuhkan bantuannya. Ada saja hal-hal yang membuatnya terganggu, sehingga dia batal untuk bunuh diri. Marisol yang memiliki kepribadian hangat, perlahan-lahan membuat Otto lebih terbuka. Ia membawa makanan dan sering mengunjungi Otto, bahkan memaksa Otto untuk mengajarinya menyetir. Otto mulai peduli pada tetangganya ini, dan membantu mereka mengatasi berbagai masalah. Otto bahkan mulai berempati dengan seorang remaja transgender bernama Malcolm, yang membutuhkan tempat tinggal setelah diusir ayahnya. Good morning. Power's still outside. Otto mengetahui bahwa perusahaan real estate ingin mengusir tetangganya yang sudah tua dan sakit dengan cara yang curang. Otto bersama Marisol dan komunitas sekitar berusaha untuk melawan perusahaan tersebut, dan mereka pun berhasil. Otto akhirnya menerima bahwa masih ada hal berharga dalam hidupnya. Ia semakin dekat dengan Marisol dan keluarganya, serta mulai merawat kucing liar yang selalu mengikutinya. Setelah beberapa tahun hidup bersama komunitasnya, Otto akhirnya meninggal dunia secara alami di tempat tidurnya. Ia meninggalkan surat kepada Marisol dan keluarganya, serta warisan mobil dan rumah untuk mereka. Film berakhir dengan Marisol dan keluarganya mengenang Otto dengan penuh kasih. Otto, yang dulunya pemarah dan kesepian, telah menemukan makna hidup di tengah komunitasnya sebelum ia pergi untuk selamanya.
Film ini bukan sekadar kisah tentang seorang pria pemarah yang berubah karena lingkungan sekitarnya, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang kehidupan, kehilangan, dan pentingnya koneksi manusia, dan bagaimana kebaikan bisa mengubah kehidupan seseorang. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Pertama, kesepian bisa membuat seseorang kehilangan harapan. Otto adalah pria yang merasa hidupnya sudah tidak berarti setelah kehilangan istrinya Sonya. Kesedihan yang mendalam membuatnya menarik diri dari dunia dan menganggap hidupnya tidak lagi berharga. Namun, kehadiran orang-orang di sekitarnya menunjukkan bahwa kita seringkali tidak menyadari betapa berharganya diri kita bagi orang lain. Kedua, kebaikan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Marisol dan keluarganya tidak tahu bahwa mereka akan mengubah hidup Otto ketika mereka pertama kali pindah ke lingkungan tersebut. Tindakan kecil seperti membawakan makanan, meminta bantuan, atau sekadar mengobrol bisa menjadi titik balik bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan. 3. Hidup akan terus berjalan, meski kita kehilangan orang yang dicintai. Otto merasa dunianya berakhir setelah Sonya meninggal. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa meskipun Sonya sudah tiada, hidupnya masih bisa memiliki makna, baik melalui persahabatan, kepedulian, maupun membantu orang lain. 4. Komunitas dan hubungan sosial itu penting. Film ini menyoroti bagaimana Otto yang awalnya tertutup dan hanya peduli pada aturan, perlahan-lahan mulai membuka diri terhadap tetangganya. Hal ini mengingatkan kita bahwa memiliki komunitas yang peduli dapat memberikan dukungan emosional yang sangat berarti. 5. Semua orang memiliki perjuangan yang tak terlihat. Di awal film, Otto terlihat hanya sebagai pria pemarah yang selalu mengkritik orang lain. Namun, semakin kita mengenalnya, semakin kita memahami rasa sakit dan kehilangan yang ia alami. Ini menjadi pengingat bahwa setiap orang membawa bebannya sendiri, dan terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah sedikit kebaikan dari orang lain. Secara keseluruhan, Man Called Otto adalah film yang menyentuh dan menginspirasi. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun kita merasa sendirian atau putus asa, masih ada harapan, cinta, dan kehidupan yang bisa dijalani, jika kita mau membuka hati untuk menerima dan memberi kepada orang lain. Mari share video ini untuk berbagi inspirasi dengan orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya.